Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mengerjakan konfigurasi dari basic config hingga ke metode failover. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irsal dengan NIM 086. Perkenalkan, nama saya M. Dias Sapriyatna Hasan dengan NIM 157. Perkenalkan, nama saya Zafira Fitra Al-Khairi dengan NIM 241351054. Perkenalkan, nama saya Ripal Dilham Nugraha dengan NIM 075. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi backup and restore. Jadi fungsi backup and restore ini adalah untuk mengefisiensikan waktu kita agar kita tidak perlu mengkonfigurasi router dari awal kembali. Jadi tinggal hanya upload dan restore dan router bisa langsung dipakai. Pertama-tama kita masuk ke routernya terdahulu, lalu masuk ke menu upload, lalu pilih file backupnya. Jika sudah muncul, kita checklist saja, lalu masuk ke menu restore. Jangan lupa masukkan password pada filenya dan tekan restore. Jika terjadi error, kita masuk kembali ke routernya. Untuk memastikan, kita cek di interface. Untuk memastikan, kita cek di IP bagian addresses. Pastikan Ether 1 dan Ether 2 nya sudah terdeteksi internet, Ether 2 nya ISP1 dan Ether 3 nya ISP2. Lalu untuk memastikannya lagi, kita masuk ke new terminal dengan cara ping ke 8.8.8. Jika responnya terdapat ping, berarti tandanya backup and restore sudah berhasil dan router memiliki akses internet. Sekian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai basic config atau basic konfigurasi. Tahap ini sangat penting sebelum melanjutkan ke konfigurasi lainnya. Pertama-tama pada basic config kita masuk ke sistem, bagian identity, kita namai routernya. Di sini saya menamai router saya menggunakan UAS K4 atau UAS kelompok 4. Lalu selanjutnya kita masuk ke user. Di sini fungsinya untuk menambahkan user untuk login. Dengan cara kita mengklik bagian new, lalu name-nya kita atur yang kita inginkan, lalu grupnya kita atur ke full, lalu passwordnya kita setting. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Lalu untuk bagian admin bisa kita disable atau biarkan saja. Untuk mengeceknya kita bisa close winbox-nya dahulu, lalu nanti masuk lagi dan gunakan username dan password yang sebelumnya kita sudah atur. Nah, jika berhasil, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke bagian interface. Kita namanya Ether 1 dengan menggunakan Ether 1 strip Starlink. Lalu yang Ether 2 kita namai Ether 2 strip Telkomsel. Lalu yang Ether 3 kita namai juga Ether 3 client. Lalu yang LAN kita jangan lupa untuk enablekan dulu, lalu kita namai juga LAN
WLAN kirim hotspot. Menamai interface ini sangat penting karena ini bagian dari dokumentasi agar memudahkan kita suatu saat akan mengkonfigurasi router ini kembali. Lalu kita setelahnya masuk ke menu IP addresses. Interface-nya upload ke address 3. Lalu kita address kita isi dengan IP dengan prefix-nya juga. Lalu kita tambahkan komentar juga untuk dokumentasi. Jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Kita new kembali. Kita harapkan nanti untuk bagian yang WLAN 1 atau hotspot. Selanjutnya kita klik new lagi, lalu interface-nya arahkan untuk yang WLAN 1 atau hotspot. Kita address isi dengan IP untuk hotspot tersebut dengan prefix-nya juga. Jangan lupa tambahkan komentar juga. Dan jika sudah, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke menu IP lagi, lalu pilih DHCP client, lalu klik new, lalu arahkan interface-nya ke Ether 1 Starlink, klik apply lalu OK. Lalu lakukan kembali untuk yang Ether 2 nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu IP lagi, lalu ke DHCP server, lalu tekan DHCP setup dan arahkan ke Ether 3 atau yang client. Lalu kita next terus sampai selesai. Jika sudah, bisa close window DHCP servernya. Lalu masuk ke bagian IP lagi, bagian DNS. Di sini bisa di skip atau ikuti saja yang ada di video atau samakan saja. Jika sudah, selanjutnya kita bagian firewall, lalu NAT, lalu klik new, lalu out interface-nya arahkan ke Ether 2 atau Ether 1 dulu bebas, lalu actionnya ke bagian action, lalu actionnya ke masquerade, lalu klik apply lalu OK. Lalu jangan lupa tambahkan komentar juga untuk dokumentasi, lalu klik apply lalu OK. Nah, klik new lagi untuk tambahkan firewall NAT yang sekarang ke Ether 1 yang Starlink seperti tadi. Tambahkan komentar juga, lalu pastikan bagian extend-nya kita atur ke masquerade, lalu klik apply lalu OK. Lalu untuk mengecek koneksi, kita klik new terminal, lalu lakukan pin ke 8.8.8. Jika responnya seperti yang ada di video, berarti router sudah memiliki akses internet. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cek mapping lagi di CMD bawaan Windows. Tapi sebelumnya kita masuk ke pengaturan dulu. Kita di sini enable disable untuk yang Ethernet untuk memastikan agar laptop kita mendapatkan IP. Sebenarnya cara ini dilakukan jika laptop kita tidak atau belum mendapatkan IP. Nah, jika sudah, kita tekan Windows plus R lalu masuk ke CMD dan ketik IP config. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP. Lalu kita tinggal lakukan pin ke 8.8.8. Nah, jika responnya yang ada di video, berarti kita sudah sukses melakukan basic konfigurasi dan router sudah memiliki akses internet. Jadi basic config ini sangat penting sebelum melakukan konfigurasi lainnya, dan dari tahap awal juga
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Sapriyatna Hasan. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan dua fitur dari Mikrotik, yaitu manajemen bandwidth dan fitur hotspot. Tujuan dari konfigurasi ini adalah agar penggunaan jaringan tetap terkontrol dan adil untuk setiap user. Oke, pertama di sini kita masuk ke menu queue, lalu kita pilih new, kita pilih target, targetnya kita pilih header 1, yaitu sumber jaringan utama kita. Lalu kita pilih di max limit di target upload, kita pilih 5M atau 5 Mbps, dan di target download kita pilih 3 Mbps. Lalu kita apply dan off. Selanjutnya kita tes apakah manajemen bandwidth yang telah kita konfigurasi berhasil atau tidak dengan menggunakan speed test di browser. Kita masuk ke web speed test. Agak nge-lag. Nah, kita pencet go. Tadi kita setting downloadnya adalah 3 Mbps dan uploadnya sekitar 5 Mbps, teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya kalau downloadnya kurang lebih 3 Mbps dan uploadnya kurang lebih 5 Mbps. Berarti berhasil, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi hotspot. Selanjutnya kita ke menu IP, lalu ke menu hotspot. Di sini kita hotspot setup dan pilih WLAN 1 hotspot. Sini kita next hingga DNS name. Sini kita isi g4.net. Kita next, passwordnya kita masukkan 12345, lalu kita next. Setelah itu kita akan membuat user profile, teman-teman. Ada di menu hotspot yang tadi, kita pilih new, lalu kita beri nama di bagian name, kita ubah menjadi dosen, lalu apply. Lalu kita buat lagi untuk mahasiswa, kita ubah name menjadi mahasiswa, lalu apply. Selanjutnya kita akan membuat user untuk loginnya, teman-teman. Login pada web hotspot nanti, kita pilih new, sini kita pilih all untuk server. Namanya di sini teman-teman bisa bebas ya untuk memberi nama dan password di bagian user. Di sini saya menggunakan nama-nama dosen di SST untuk profile dosen. Kita apply, kita buat lagi. Di sini masih untuk dosen ya, teman-teman. Ini saya buat 3. Kita beri password, lalu kita apply dan off. Kita tambahkan lagi servernya all, name-nya kita ubah.
Dan ini untuk mahasiswa. Kita pilih new lagi. Kita ganti namanya, kita masukkan password dan profilnya untuk mahasiswa. Dan yang terakhir kita buat lagi untuk mahasiswa, kita beri nama, lalu kita beri password, lalu profilnya kita ubah menjadi mahasiswa, apply dan off. Setelah itu kita ke menu wireless, kita klik 2 kali pada bagian ini, kita pilih menu wireless. SSID nya kita ubah, modenya kita ubah dulu menjadi AP Bridge teman-teman. SSID nya kita ubah menjadi G4 atau kelompok 4. Oke, setelah itu kita apply, kita off. Nah, setelah ini kita dapat mengetesnya pada handphone masing-masing ya teman-teman. Untuk video pengetesannya akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih. Kita masuk berhasil teman-teman. Coba Buka YouTube. itu. Mantap. Mantap. Saya yakin. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke blokir situs ini. Yang pertama masuk ke menu IP, firewall, dan di layer 7 protocols kita isi komennya, yaitu komennya blok situs liputan 6 dan name-nya adalah liputan 6 karena di sini kita akan coba blokir situs liputan 6 dan di regexp nya kalian bisa ikutin yang ada di video ya. Setelah itu klik apply, oke. Setelah itu masuk ke menu filter rules, klik new. Setelah itu di search addressnya isi IP dengan /24 ya. Gak usah pakai slash, jadi IP nya aja. Pakai guys ternyata. Setelah itu di komennya kita isi blok liputan 6 layer 7. Masuk ke menu advance layer 7 protocolsnya, pilih ke liputan 6 dan actionnya drop. Setelah itu klik apply, oke. Setelah itu kita masuk ke web dan kita cari liputan 6 apakah sudah terblokir ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah loading lama kayak gini biasanya itu sudah terblokir ya. Tapi kita akan menunggu terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah benar-benar terblokir atau belum. Nah, ini sudah ada peringatan kayak gini berarti itu sudah terblokir ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke blokir situs selanjutnya. Oke. Di blokir situs ini kita akan menggunakan banyak cara, kayak contohnya tadi kan kita menggunakan layer 7. Nah, nanti selanjutnya kita akan menggunakan metode konten gitu atau jurus pertama. Masuk ke IP firewall, yaitu di filter rules klik new. Komennya kita akan isi karena saat ini kita akan mencoba blokir web besar, aplikasi besar yaitu YouTube ya teman-teman. Jadi di komennya kita akan isi blok YouTube. Setelah itu di chainnya tetap forward, search addressnya kita isi dengan IP dan /24 dan setelah itu di advance-nya di konten kita akan isi ya teman-teman, isi yaitu youtube.com. Ke action, drop, apply, oke. Nah, kita akan buka situs YouTube juga di sini ya teman-teman. FYI, YouTube itu kan web besar ya teman-teman, jadi memang agak sulit untuk diblokir ya.
tapi kita lihat apakah kita berhasil untuk memblokir YouTube ini. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu sampai kita muncul peringatan seperti tadi ya teman-teman. Kalau misalkan muncul peringatan seperti tadi, berarti sudah benar-benar terblokir. Oke, kita tunggu. Nah, sudah keluar peringatan seperti tadi bahwa YouTube itu sudah benar-benar terblokir. Berarti kita sekali jadi ya berhasil. Oke, nah kita bandingkan dengan situs yang lain ya teman-teman. Oke, kita lihat kita buka Tokopedia. Nah, itu terbuka ya, kan kita belum belajar Tokopedia, jadi Tokopedia masih terbuka gitu ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, kira-kira kita pakai metode apa ya? Oke, sekarang kita pakai address list ya teman-teman. Name-nya yaitu blog situs Nepur, dan komennya juga sama blog situs Nepur. Apakah situs sekolah ini bisa terblokir? Apakah aman gitu? Dan apakah address list ini sangat manjur gitu ya jurusnya? Oke, klik addressnya, setelah itu apply. Oke, setelah itu masuk ke filter rules, klik new, dan chain-nya kita kita ke komen dulu. Komennya kita isi blog situs Nepur. Di interface-nya kita arahkan ke mana ya, ke ada 3 klien ya teman-teman. Oke, ada 3 klien. Masukkan advance, search address list-nya kita masukin yang blog situs Nepur. Setelah itu di action-nya kita pilih drop, klik apply. Oke, apakah bisa situs sekolah ini kita blokir? Kita lihat ya. Ternyata belum keblokir ya teman-teman. Oke, kita pakai kita coba lagi. Oke, masih belum bisa lagi. Kita akan coba menggunakan metode yang lain ya untuk blokir situs sekolah ini teman-teman. Oke, klik new. Di sini kita akan coba pakai konten. Komennya isi blog situs Nepur. Kita akan menggunakan address list ya teman-teman. Kita ada 3 source address listnya. Kita pilih blog situs Nepur, actionnya drop, apply. Oke, di address list masih bisa kah? Oke, ternyata tidak bisa. Berarti memang webnya sangat kuat mungkin, atau address listnya yang justru lemah, kita kurang tahu. Oke, tadi kan belum bisa yang blokir situs Nepur, jadi kita bakal coba terus sampai berhasil lah gitu ya. Sekarang kita akan kita pakai address list lagi ya. Kita akan coba terus buat bisa blokir situs Nepur ini. Oke, ke filter rules, klik new. Setelah itu ke general dan search address yang kita isi. Kita nggak isi interface-nya, kita isi ada 3 klien. Search address yang kita isi dengan IP/24. Setelah itu di advance-nya kita isi detik.com. Gak bisa. Ini mungkin ada error ya teman-teman. Jadi kita akan buat ulang. Oke, kita isi seperti yang tadi. Setelah itu intinya ada 3 klien. Setelah itu di komennya klik kita akan tulis blog situs Nepur, search addressnya. Kita akan sekarang kita akan blokir detik.com ya, karena Nepur tidak terblokir. Nah, di sini detik.com kita dapat lihat, tapi bukan terblokir, tapi kita menghilangkan si
si tampilan utamanya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang berhasil ya. Nah, yang tadi yang Nepure itu kita nggak berhasil ya teman-teman. Kita udah coba pakai berbagai cara tidak berhasil, itu ya udah nggak apa-apa, itu memang tidak berhasil. Nah yang detik.com ini kita akan coba lihat apakah masih seperti tadi atau nah sudah terblokir untuk yang detik.com. Oke, yang detik.com ini sudah terblokir ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke flyover, masuk ke roots. Setelah itu kita hapus yang 00-nya itu, masuk ke general dan destination. Di gateway-nya kita isi 192 168.10.1 dan cek gateway-nya ping dan komennya adalah Starlink. Apply, oke, klik new lagi dan di gateway-nya 192.168.20.1. Setelah itu oke, mungkin ada problem di sini teman-teman. Apa itu problemnya? Oke, udah. Oke, jadi ceritanya kita bakal ngulang 254 dan komennya adalah Starlink. Oh ya, ternyata kita salah pakai IP sebelumnya teman-teman. Cek gateway-nya ping. Sekarang kita bilang Telkom, isi gateway-nya. Setelah itu destination address-nya jangan lupa diisi juga ya teman-teman. Destination address kita nggak pilih ya, distance-nya 2. Klik apply, oke. Nah, setelah itu kita akan lihat ping 8888 minta. Oke, jadi kita bakal di mikrotik sekarang kita bakalan lepas si sumber internet utama itu. Nah, oke, ternyata di sini ada problem teman-teman. Gak apa, ada problem sedikit. Berarti ini ada problem di file overnya. Kita bakal hapus dulu ini yang problemnya. Dalam praktek itu lumrah guys, ada problem-problem gini ya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita isi gateway-nya 44.1, komennya Telkom, distance-nya itu 2, apply, oke. Setelah itu kita bisa, apakah sekarang udah bisa, kita lihat. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di request timeout itu berarti sempat tidak stabil. Nah, berarti ini sudah stabil ya, dan kita akan coba untuk mencabut sumber utamanya ya teman-teman. Nah tuh, jadi si sumber utama yang dilepas, sumber 2 itu langsung ambil alih teman-teman. Jadi kita tuh nggak khawatir buat jaringan putus, soalnya ada backupan gitu ya teman-teman. Kita tes, kita cabut. Wih, masih bisa ya? Iya. So sekarang yang satu lagi yang Sambil diliatin Jep, si mikrotiknya Jep. RTO bentar. Kita lihat di sininya teman-teman. Ketika kita cabut, Pak, ternyata akan berpindah ke satu, ke tab 2. Ketika kita colok, akan berpindah lagi ke tab 1. Nah, seperti itulah cara kerjanya teman-teman. Iya, mantap. Gini. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian analisis jaringan menggunakan aplikasi Warislab. Langsung saja simak videonya. Untuk yang pertama, kita akan mencari kabel Ethernet 2. Lalu di sini akan muncul IP
Dan di sini kita akan menganalisis jaringan dengan membuka website poki.com. Dan di sini dapat kita lihat saat kita membuka website poki.com-nya, kita tidak mengalami jaringan error ataupun delay. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat paket loss dengan mengetikkan tcp analysis.loss_segment. Kita akan mengklik menu statistik yang ada di atas serta mengklik menu capture field statistik. Baik, di sini jadi akan muncul beberapa statistik seperti paket, time span, rata-rata paket size, bytes, dan rata-rata bytes per second. Dan untuk analisisnya kita akan menghitung yang pertama throughput, yang kedua paket loss, yang ketiga delay, dan yang keempat jitter. Dan untuk analisis throughputnya kita sudah mendapatkan nilai ini. Dan yang kedua kita analisis paket lossnya dan kita masukkan ke dalam rumus menghasilkan nilai 0,0659 dan kita akan bulatkan menjadi 0,1. Dan untuk yang ketiga analisis delaynya kita akan memasukkan rumus juga, tinggal kita hitung dan menghasilkan nilai 3 milisecond. Dan untuk yang terakhir analisis jitternya sama, menghasilkan nilai 3 milisecond. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Sekian dari kelompok kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.